Selamat pagi, siang, malam untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi To-Do List yang dibangun menggunakan bahasa Java. Nah, aplikasi ini mungkin akan terlihat sederhana, namun yang membuatnya istimewa adalah struktur atau arsitektur yang kita terapkan, yaitu The Clean Architecture dari Robert C. Martin atau yang akrab disapa dengan Uncle Bob. Nah, mengapa menggunakan Clean Architecture? Nah, Clean Architecture adalah sebuah pendekatan desain perangkat lunak yang bertujuan untuk memisahkan concern jawab dalam kode kita. Nah, tujuannya adalah untuk membuat aplikasi yang pertama yaitu independen dari framework dan UI. Yang selanjutnya adalah independen dari database dan mudah diuji. Nah, dalam proyek kali ini kita akan melihat aturan ini beraksi. Nah, mari kita lakukan beda kodenya. Yang pertama di sini ada lapisan entity. Nah, lapisan entity ini merupakan inti aplikasi. Dan lapisan entity ini adalah lapisan paling dalam yang berisi objek intinya. Nah, pertama di sini dalam lapisan entity ada todo.java. Nah, yang pertama di sini ada atribut statik. Nah, atribut statik yang digunakan untuk menghitung total to-do yang pernah dibuat. Nah, ini digunakan untuk menggenerate ID unik secara otomatis. Yang selanjutnya di sini ada atribut untuk menyimpan data dari sebuah to-do. Nah, di sini dibuat privat untuk menerapkan enkapsulasi. Selanjutnya di sini ada metode private. Nah, metode private ini hanya bisa diakses dari dalam kelas ini. Nah, metode private ini metode private yang ini bertugas untuk menaikkan counter total dan menetapkan ID baru. Selanjutnya di sini ada eh, konstruktor default. Nah, saat objek to do baru dibuat tanpa parameter, nah ID-nya akan otomatis di-generate. Selanjutnya ada konstruktor dengan parameter yaitu title. Nah, ini berguna saat membuat to do baru yang statusnya pasti belum selesai. Selanjutnya di sini ada metode yaitu metode getter. Nah, metode getter ini digunakan untuk mendapatkan nilai atribut yang private. Selanjutnya di sini ada metode setter. Nah, metode setter ini eh, digunakan untuk metode setter ini digunakan untuk mengubah nilai atribut yang private. Selanjutnya di sini juga ada metode toString. Nah, metode toString ini di-override untuk memberikan representasi string yang mudah dibaca dari objek to do saat dicetak ke konsol. Selanjutnya ada lapisan yang selanjutnya itu lapisan repository. Lapisan repository ini mendefinisikan bagaimana data akan diakses tanpa peduli dari mana sumber datanya. Nah, di sini eh, kontrak ini mendefinisikan aturan untuk semua implementasi dari repositorinya. Nah, setiap kelas yang ingin menjadi repository to do wajib memiliki fungsi-fungsi yaitu seperti ini, yaitu ada mengambil data, menambah data, eh, menghapus data, mengubah data, dan menyimpan data. Selanjutnya di sini ada to do repository IMPL. Nah, to do repository IMPL ini merupakan implementasi dari to do repository. Nah, di sini kita memilih untuk menyimpan data menggunakan sebuah array sederhana. Selanjutnya, di sini kita implementasi eh, metode dari interface. Lalu di sini ada repo add to do. Nah, di sini ada resize is full. Nah, di sini dia akan mengecek apakah array penuh. Nah, jika jika ya, maka akan perbesar ukuran. Nah, di sini dia akan cari slot pertama yang null di array untuk diisi oleh to do baru. Selanjutnya di sini ada repo remove to do. Nah, ini merupakan logika penghapusan.
Nah, yang pertama di sini dia mencari dulu posisi indeks dari to do dengan ID yang cocok. Selanjutnya, jika tidak ditemukan, maka dia akan mengembalikan false. Yang selanjutnya di sini dia akan menggeser eh, semua elemen setelahnya ke kiri untuk menutupi celah. Dan selanjutnya dia akan men-set elemen terakhir menjadi null. Dan di sini juga terdapat repo update to do, yaitu untuk mengupdate atau mengubah to-do-nya. Lalu ada repo save all untuk menyimpan semua to do. Dan di sini juga ada private boolean is full, dan di sini ada private void resize is full. Nah, selanjutnya di sini ada lapisan service. Nah, di sini merupakan lapisan service ini merupakan otak dari aplikasi kita berada. Nah, yang pertama di sini ada to do service. Nah, kontrak ini mendefinisikan fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh aplikasi, yaitu ada service show to do, ada add to do, ada remove to do, update to do, search to do, dan sort to do. Nah, selanjutnya di sini ada to do service IMPL. Nah, service bergantung pada interface repository. Nah, di sini service bergantung pada interface repository, bukan pada implementasinya. Nah, ini merupakan kunci dari dependency rule. Nah, selanjutnya di sini ada public void service to do. Nah, ini merupakan logika sederhana, yaitu mengambil data dari repository dan mencetaknya. Selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada override public void. Di sini ada to do service impl. Nah, to do service selanjutnya di sini to do service impl. Nah, di sini service bergantung pada interface, yaitu repository, bukan pada implementasinya. Ini merupakan kunci dari dependency rule. Nah, di sini ada to do service impl dan parameter yaitu to do repository. Nah, selanjutnya di sini ada service show to do, itu untuk meng-show atau menampilkan to do. Di sini dia akan menampilkan daftar to do. Selanjutnya di sini jika counternya lebih kecil dari nol, maka dia akan mengoutput daftar to do belum tersedia. Selanjutnya ada service add to do. Ini digunakan untuk melakukan service terhadap penambahan to do. Selanjutnya ada service remove to do, yaitu untuk eh, melakukan service terhadap penghapusan dari to do-nya. Nah, di sini jika sukses, maka dia akan membuat output, yaitu jika tidak sukses, maka dia akan menghasilkan output, yaitu gagal menghapus to do dengan ID sekian. Lalu di sini ada service update to do, yaitu service untuk mengubah to do-nya. Nah, jika di sini tidak sukses, maka dia akan beritahu bahwa gagal memperbarui to do dengan ID sekian. Lalu di sini ada service search to do, yaitu untuk melakukan service terhadap search atau pencarian dari to do-nya. Di sini eh, dia akan memprint hasil pencarian to do dari to do sekian, dan di sini terdapat looping. Nah, jika to do tidak nol dan to do get title to lowercase dan contains, maka dia akan print langsung to do-nya. Nah, jika counternya yaitu sama dengan nol,
maka dia akan menampilkan daftar to do tidak ditemukan. Di sini terdapat service sort to do, yaitu logika untuk mengambil data dari repo. Selanjutnya di sini ada komparator to do komparator. Nah, ini merupakan logika untuk mengurutkan title. Nah, di sini dia akan mengurutkan dengan aturan, yaitu angka selalu didahulukan. Lalu yaitu selanjutnya yaitu huruf kapital lalu huruf kecil. Nah, di sini dia menggunakan convert to biasa untuk mendapatkan urutan, yaitu eh, huruf kapital lalu ke huruf kecil. Selanjutnya di sini ada lapisan util. Nah, lapisan util ini merupakan lapisan alat bantu, dan ini merupakan lapisan terluar yang berinteraksi dengan user. Nah, di sini terdapat kelas input util. Nah, kelas ini merupakan pembantu sederhana untuk menangani input dari konsolnya. Selanjutnya di sini dia menggunakan dot trim, untuk menghapus spasi di awal dan di awal atau di akhir inputnya. Nah, ini sangat penting untuk menjaga konsisten datanya. Selanjutnya di sini ada lapisan view. Lapisan view ini merupakan lapisan interface-nya. Nah, di sini terdapat default to do service to do service. Nah, ini merupakan dependensi ke service layer. Nah, di sini view tidak mengelola data langsung, melainkan mendelegasikan to do service. Selanjutnya di sini ada konstruktor to do view. Nah, konstruktor ini melakukan dependensi injection. Nah, saat melakukan to do view, di sini kita harus memberikan objek to do service. Dengan begitu to do view bisa memanggil metode-metode yang berada di to do service-nya. Selanjutnya di sini ada view show to do. Nah, di sini terdapat looping while. Nah, di sini pada pada while ini, di sini menu akan melakukan looping secara terus menerus sampai user memilih untuk keluar. Nah, di sini to do service the service show to do ini akan menampilkan daftar to do dari service. Nah, di sini selanjutnya di sini dia akan menampilkan pilihan menu utamanya, yaitu ada menu tambah, menu ubah, menu cari, menu urutkan, menu hapus, dan ada X untuk menu keluar. Selanjutnya di sini untuk membaca input dari usernya, di sini user diarahkan ke metodenya sesuai pilihan. Di sini eh, untuk case 1 dia akan menambah to do, untuk case 2 dia mengupdate to do, dan case 3 mencari to do, dan ke case 4 yaitu mengurutkan to do, case 5 dia menghapus to do, lalu di sini eh, ketika case X maka dia akan stop dan akan keluar. Nah, di sini jika stop adalah true, maka perulangannya di sini akan berhenti. Selanjutnya di sini ada view add to do. Nah, di sini dia menampilkan prompt untuk menambah to do. Nah, jika usernya menginput X, maka prosesnya akan dibatalkan. Nah, selanjutnya di sini jika jika valid, to do service dot service at to do title akan dipanggil untuk menyimpan to do-nya. Selanjutnya di sini ada view remove to do. Nah, di sini eh, dia akan meminta ID dari to do yang ingin dihapus. Nah, selanjutnya di sini inputnya akan dicek apakah angkanya valid. Nah, di sini jika valid maka akan dipanggil, yaitu to do service dot service remove to do. Nah, apabila tidak valid maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya di sini ada view update to do. Yang pertama di sini dia akan minta input, uh, di sini dia akan minta ID yang akan diperbarui. Lalu di sini jika inputnya X maka pembaruannya atau update-nya akan dibatalkan.
Selanjutnya di sini eh, dia akan meminta eh, ju- title baru atau judul baru dari to-do-nya. Lalu, nah di sini eh, dia akan meminta minta status selesai Y atau N. Nah, jika Y, maka is finished sama dengan true. Nah, akhirnya dipanggil service update to do untuk memperbarui datanya. Selanjutnya di sini ada view search to do, yaitu mencari to do-nya. Di sini dia meminta kata kuncinya, kata kunci pencariannya. Lalu di sini jika bukan X, maka pencarian dilakukan eh, lewat eh, lewat service search to do keyword. Selanjutnya ada view sort to do. Di sini eh, user memilih kolom untuk pengurutannya, yaitu ada ID, title, finish. Nah, selanjutnya jika inputnya X, maka akan dibatalkan. Nah, selanjutnya di sini dia akan menentukan urutan ascending atau descendingnya. Selanjutnya akan diteruskan ke service sort to do. Selanjutnya di sini ada app.java. Ini merupakan kode utama dari semuanya. Pertama di sini ada import repository.todo repository. Nah, ini merupakan interface untuk eh, mengatur data to-do-nya. Lalu ada juga to-do repository IMPL, yaitu implementasi dari to-do repository-nya. Lalu ada to-do service, yaitu interface yang berisi logikanya. Lalu ada to-do service IMPL, yaitu implementasi dari to-do service. Lalu ada to-do view, yaitu lapisan view untuk menampilkan menu dan mengambil input dari user. Nah, di sini ada public static void main string, ini merupakan metode utama. Nah, di sini program akan mulai dieksekusi dari sini. Di sini dia membuat objek to do repository impl, lalu disimpan ke variabel to do. Selanjutnya di sini dia juga membuat membuat objek to do service mpl, eh, lalu akan disimpan ke variabel to do service. Lalu ada juga dia membuat objek to do view yang akan disimpan eh, ke variabel, yaitu to do view. Di sini dia juga memanggil method view show to do-nya. Nah, untuk demonstrasi ini kita akan melakukan compile, lalu kita run, lalu kita masukkan input. Pertama kita input satu, nah itu kita memilih menambah to do. Dan di sini kita memasukkan input X, yaitu batal, untuk penambahan to do-nya dibatalkan. Lalu kita masukkan input lagi, input 2, yaitu melakukan ubah to do. Dan kita menekan X untuk membatalkannya. Dan di sini kita input lagi input 2 untuk mengubah to do-nya. Lalu kita input 5 untuk hapus. Nah, lalu kita menekan input X untuk keluar, lalu kita masukkan input 3 lagi untuk mencari to do. Lalu kita masukkan input X untuk membatalkannya, dan kita masukkan input 4 untuk mengurutkan. Lalu kita coba memasukkan input X lagi untuk membatalkan, lalu kita masukkan input 5, yaitu input hapus. Dan di sini kita uh, uh,
membatalkannya lagi. Dan di sini kita keluar. Nah, di sini dia menghasilkan output seperti ini. Di sini eh, telah sesuai dengan TC01, yaitu pertama dia menampilkan daftar to-do, data to-do belum tersedia, dan dia menampilkan menu, itu ada menu tambah, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Di sini kita memilih memilih menu tambah. Nah, maka akan menampilkan menambah to-do. Nah, di sini untuk judul X jika dibatalkan. Di sini kita menekan X dan penambahan to-do-nya dibatalkan. Selanjutnya eh, akan menampilkan menu lagi. Di sini kita memilih menu, yaitu menu ubah, yaitu memperbarui to do. Lalu kita membatalkannya lagi, maka dia menghasilkan pembaruan to do dibatalkan. Lalu dia menghasilkan daftar to do lagi dan menu, yaitu kita di sini pada ini kita menginput dua, dan dia akan menghasilkan output yaitu memperbarui to do. Dan di sini ID to do yang diubah, di sini kita memilih menginput 5. Nah, lalu kita menginput lagi X dan pembaruan to-do-nya juga dibatalkan. Dan selanjutnya di sini dia menampilkan menu lagi, kita memilih eh, menu cari, dan dia akan menampilkan mencari to-do, dan kita batalkan di sini, maka dia akan menghasilkan pencarian to-do dibatalkan. Lalu ketika kita menginput 4, dia akan menampilkan output mengurutkan to-do, dan ketika kita batalkan di sini pengurutan to-do-nya dibatalkan. Selanjutnya di sini ketika kita input 5, dia akan mengoutput menghapus to-do, dan kita input X, maka penghapusan to-do-nya dibatalkan. Nah, selanjutnya di sini kita menekan input X juga untuk keluar dari eh, programnya. Sekian dari saya, sekian, terima kasih.